Sehari-hari kita terpapar patogen yang banyak terdapat di lingkungan sekitar kita. Ada kalanya patogen tersebut dapat menginfeksi kita. Nah, eliminasi patogen yang menginfeksi tubuh kita memerlukan kemampuan sistem imun untuk mengenali patogen-patogen tersebut. Bagaimanakah proses pengenalan patogen terjadi? Patogen dapat masuk ke dalam tubuh kita, misalnya melalui cedera pada epidermis. Patogen ini kemudian akan dikenali oleh dendrositus atau sel dendritik, salah satu sel sistem imun bawaan yang banyak dijumpai di berbagai jaringan tubuh. Dendrositus akan memfagositosis patogen yang dikenalinya untuk kemudian diproses. Pemrosesan patogen atau antigen merupakan suatu pemecahan protein antigen menjadi peptida. Proses ini penting dalam aktivasi sistem imun adaptif, dan dendrositus memiliki peranan penting sebagai jembatan antara sistem imun bawaan dan sistem imun adaptif. Dalam mengenali patogen, dendrositus memiliki reseptor yang mengenali motif yang umum dimiliki oleh patogen. Reseptor ini dikenal sebagai Pathogen Recognition Receptor atau PRR. Contoh dari Pathogen Recognition Receptor ini antara lain Toll-like receptor, Dc-sign, Dectin 1, Mannose receptor, dan juga Knot-like receptor. Ikatan antara patogen atau antigen lain dengan PRR akan menstimulasi dendrositus untuk memfagositosis patogen atau antigen tersebut. Dendrositus juga memiliki molekul Major Histocompatibility Complex atau MHC di permukaannya. Molekul ini berfungsi untuk mengikat peptida hasil pemrosesan antigen untuk kemudian dipresentasikan kepada limfositus T. Ada dua macam MHC, yaitu MHC1 dan MHC2. Masing-masing molekul MHC ini akan mengikat peptida untuk kemudian dipresentasikan kepada tipe limfositus T yang berbeda. Kita akan membicarakan lebih detail mengenai ini pada mekanisme pemrosesan antigen. Pemrosesan antigen oleh dendrositus berlangsung setelah dendrositus memfagositosis antigen dan selama dendrositus tersebut bermigrasi menuju ke organa limfoidea sekunderia. Nah, bagaimanakah mekanisme pemrosesan antigen oleh dendrositus? Sebelum membahas mekanisme pemrosesan antigen lebih lanjut, perlu kita ingat bahwa antigen ada yang berada di dalam sitosol, atau yang lebih kita kenal sebagai antigen intraseluler. Dan ada pula antigen yang berasal dari ekstraseluler, yang kemudian akan difagositosis dan berada di dalam vesikel. Kedua tipe antigen ini itu akan melalui mekanisme pemrosesan yang berbeda. Mari kita pelajari terlebih dahulu mekanisme pemrosesan antigen intraseluler. Pada pemrosesan antigen intraseluler misalnya saja virus dan juga komponen virus itu akan didegradasi di proteasoma, suatu organel sel yang berperan dalam degradasi protein. Awalnya, protein antigen akan ditempeli gugus ubiquitin, suatu proses yang dikenal sebagai ubiquitinisasi. Protein antigen yang ditempeli gugus ubiquitin tersebut akan dapat dikenali oleh proteasoma.
Di proteasoma, protein tersebut akan didegradasi menjadi peptida-peptida. Peptida tersebut kemudian ditransport ke lumen retikulum endoplasmikum melalui suatu transporter yang dikenal sebagai TAP atau Transporter Associated with Antigen Processing. Di dalam lumen retikulum endoplasmikum terdapat molekul MHC1 yang sudah selesai disintesis. MHC1 ini tidak akan dilepaskan dari retikulum endoplasmikum sebelum berikatan dengan suatu peptida. Nah, peptida hasil degradasi protein antigen di proteasoma tadi kemudian dapat berikatan dengan MHC1. MHC1 yang telah berikatan dengan peptida kemudian dapat dilepaskan dari retikulum endoplasmikum melalui vesikel untuk selanjutnya ditransport menuju aparatus Golgi. Selanjutnya, kompleks MHC1 peptida akan ditransport menuju ke permukaan dendrositus. Kompleks MHC1 peptida antigen pada permukaan dendrositus kemudian dapat dikenali oleh reseptor limfositus T CD8. Proses ini dikenal sebagai presentasi antigen kepada limfositus T. Bagaimana dengan antigen ekstraseluler? Apakah antigen ini juga akan berikatan dengan molekul MHC1? Mari kita pelajari mekanisme pemrosesannya. Pada pemrosesan antigen ekstraseluler misalnya bakteri atau toksin bakteri yang dikenali oleh PRR pada permukaan dendrositus, kemudian akan difagositosis oleh dendrositus tersebut. Antigen yang difagositosis akan berada dalam suatu vesikel endosoma. Vesikel endosoma kemudian akan berfungsi dengan lisosoma, membentuk endolisosoma. Lisosoma memiliki banyak enzim hidrolitik sehingga fusi ini memungkinkan antigen untuk didegradasi oleh enzim hidrolitik menjadi peptida. Pada pemrosesan antigen ekstraseluler ini, peptida hasil degradasi akan berikatan dengan MHC2. Nah, berbeda dengan MHC1, MHC2 yang sudah selesai disintesis di retikulum endoplasmikum ini sudah berikatan dengan invariant change untuk mencegah sembarang peptida berikatan dengan MHC2. MHC2 kemudian dilepaskan dari retikulum endoplasmikum. Di dalam vesikel, invariant change ini akan didegradasi dan hanya meninggalkan suatu fragmen peptida yang dikenal sebagai klip yang berikatan dengan MHC2. Vesikel berisi MHC2 ini kemudian akan berfusi dengan endolisosoma yang berisi peptida antigen. Molekul klip kemudian akan terlepas dari MHC2 sehingga MHC2 bisa berikatan dengan peptida antigen. Kompleks MHC2 dan peptida antigen kemudian ditransport ke permukaan dendrositus. Kompleks MHC2 dan peptida antigen pada permukaan dendrositus kemudian akan dikenali oleh reseptor limfositus T CD4.
Proses ini dikenal sebagai presentasi antigen kepada limfositus T. Nah, kita sudah mempelajari pemrosesan antigen oleh dendrositus. Antigen intraseluler dan antigen ekstraseluler mengalami mekanisme pemrosesan antigen yang berbeda. Antigen intraseluler didegradasi oleh proteasoma menjadi peptida, dan peptida tersebut akan berikatan dengan MHC1. Sedangkan antigen ekstraseluler yang kemudian berada di dalam vesikel akan didegradasi menjadi peptida oleh lisosoma dan kemudian berikatan dengan MHC2. Antigen-antigen yang berikatan dengan MHC ini kemudian akan dipresentasikan oleh dendrositus di permukaan sehingga dapat dikenali oleh limfositus T. Demikian video mengenai pengenalan dan pemrosesan antigen oleh dendrositus. Semoga bermanfaat.